Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibatul Mukaromah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran sistem database dalam sistem informasi manajemen. Database adalah fakta baik dalam bentuk angka-angka, huruf-huruf, ataupun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi. Seperti apa yang telah dijelaskan pada bab 2, bahwa apakah suatu fakta itu merupakan data atau bukan sangat ditentukan oleh informasi apa yang dibutuhkan. Database administrator, orang atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengelola database disebut bagian DBA atau database administrator, yang memiliki tanggung jawab dalam: yang pertama, mengelola data dan DBMS baik secara logis maupun secara fisik. Yang kedua, menentukan konfigurasi hardware dan software mendukung sistem informasi keseluruhan. Yang ketiga, menyusun kebijaksanaan dan standar untuk menghubungkan sistem informasi dan memakai dari sistem tersebut. Organisasi data pada database tradisional. Organisasi data pada database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi yang efektif memberikan kepada para pemakai sistem informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Informasi ini merupakan hasil pengolahan data yang disimpan dalam file-file komputer hierarki data. Bit adalah unit terkecil dari data. Bit ini menggambarkan sinyal O dan 1, di mana O berarti tidak ada arus listrik dan 1 ada arus listrik. Yang kedua, bit adalah kumpul dari bit-bit yang membentuk sebuah karakter. Yang ketiga, flag atau elemen data. Data elemen adalah kumpulan karakter-karakter yang membentuk suatu kata atau sekelompok kata atau angka. Yang keempat, record merupakan kumpulan dari fil-fil yang secara logika berhubungan. Yang kelima, file adalah kumpulan dari record-record yang berhubungan dengan suatu objek tertentu. Yang keenam, database adalah kumpulan dari data-data yang tersimpan dalam file-file. Media penyimpanan data. Data adalah sistem informasi manajemen berbasis komputer tersimpan dalam dua media penyimpanan, yaitu dalam media penyimpanan utama, mainstream media, dan media penyimpanan kedua, tambahan secondary storage media. Masyarakat sering mengatakan media penyimpanan utama ini sebagai memori, contoh RAM, random access memory. Yang pertama, media penyimpanan data secara sekunder. Yang kedua, media penyimpanan berurutan pita magnetik. Yang ketiga, mengupdate file data pada pita magnetik. Yang keempat, media penyimpanan secara langsung. Yang kelima, membaca dan menulis data pada DASD. Yang keenam, menentukan alamat record dengan hashing. Yang ketujuh, menentukan alamat record dengan menggunakan urutan yang diindeks. Yang kedelapan, masalah pada organisasi data tradisional. Organisasi data pada database modern. Manajemen data dalam arti sempit bahwa perusahaan dikatakan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan DBMS, Database Management System. Manajemen data dalam arti luas bahwa perusahaan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan IRM, Informasi Resource Management, atau manajemen sumber daya informasi yang komponennya meliputi hardware, software, brainware, prosedur, dan database. Kegiatan manajemen data. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, menjaga dan mengadakan pengujian terhadap integritas data. Yang ketiga, penyimpanan data. Yang keempat, memelihara data. Yang kelima, mengamankan data. Yang keenam, mengkoordinasikan data. Yang ketujuh, mencari data. Sistem database. Sistem database merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Karena sistem database merupakan bagian dari sistem informasi manajemen, maka komponen-komponen dalam sistem database merupakan bagian dari komponen SIM. Yang pertama, komponen data. Yang kedua, komponen hardware. Yang ketiga, komponen sistem software. Abstraksi data. Abstraksi data digunakan dalam struktur database modern
di dalamnya terdapat 3 level abstrak, yakni 1. Tingkat internal, 2. Tingkat eksternal, 3. Tingkat konseptual. Model-model data. Model-model data ini merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang-lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual. Model data yang umum, yakni model hierarki. Pada model data ini, data induk memiliki beberapa percabangan sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing. Cabang juga memiliki cabang lain sehingga kalau digambarkan akan membentuk seperti struktur organisasi. Model network data model. Pada model ini, setiap file data dapat berhubungan dengan file-file data lainnya sesuai dengan kebutuhan manajemen suatu organisasi perusahaan. Model relasional data model. Model relasi didasarkan pada resepsi tentang dunia nyata yang berisi sekumpulan objek-objek dasar yang disebut sebagai entity dan hubungan antara entity tersebut. Beberapa cara penggambaran model relasi telah muncul seperti model relasi Peterji, model relasi Martin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.